Oke, baik, selamat sore saya ucapkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sore. Puji Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita mendapatkan kasih karunia Tuhan dan bisa berkumpul bersama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dan pada sore hari ini saya mengajak kita untuk membuka buku Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-27, 28 dan 29. Injil Yohanes pasal 20 ayat 27, 28 dan 29. Oke, saya membacakan dan Bapak Ibu bisa memperhatikan di Alkitab masing-masing. Ayat yang ke-27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lubangku, dan janganlah engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau melihat karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan belajar salah satu tokoh yang menjadi pahlawan iman kita. Tema yang kita belajar dari pembacaan Alkitab kita tadi adalah Thomas menjadi percaya. Thomas adalah salah seorang murid yang bisa kita katakan bahwa dia memiliki prinsip hidup yang sangat kuat dari sisi positif dan sisi negatif. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi hari ini kita berfokus belajar atau pelajari tentang Thomas ini adalah dari sisi positifnya. Pertanyaan, apa yang menyebabkan Thomas sehingga ia menjadi percaya kepada Tuhan? Poin 1, karena Thomas melihat maka percaya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Thomas adalah orang awam? Apakah Thomas adalah orang yang tidak mengenal Tuhan? Apakah Thomas adalah orang yang begitu terkejut seketika baru mendengar tentang kebangkitan Tuhan? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena kita sudah membacakan tadi bahwa Thomas adalah salah satu murid Tuhan Yesus, dan di dalam perikop pembacaan kita ini kita lihat kalau membaca keseluruhan ayat, ternyata dari konsep pembacaan ayat kita adalah memang Yesus menampakkan diri khusus kepada Thomas itu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, konsep atau cara bagaimana kita menyatakan tentang murid ini adalah orang-orang yang mengikut Tuhan atau menjadi murid Kristus itu sendiri. Oleh sebab itu Thomas menjadi percaya. Poin 1, karena Thomas melihat maka percaya. Dari mana kita tahu? Dari matanya. Saudara, melihat adalah sesuatu yang kita lihat. Melihat adalah sesuatu yang kita memperhatikan. Dari situ menjadi percaya. Thomas, dia tidak bisa percaya kalau dia belum melihat. Itu pernyataannya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat dalam KBBI, di sana menjelaskan tentang mata. Mata adalah bagian dari organ manusia ini sendiri untuk melihat atau untuk untuk melihat. Ya. Jadi seketika melihat, dan dia mata ini berperan aktif atau berfungsi saat kita melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Dan kita juga bisa melihat di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-34, di sana menjelaskan kepada kita, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu.
saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Thomas yang tadi kita sudah sebutkan, ini adalah murid. Namun mengapa dia tidak bisa percaya kepada Tuhan bahwa kebangkitan? Dia telah bangkit. Karena dia belum melihat, saudara. Kenapa? Secara medis, kita bisa melihat bahwa secara medis, kita bisa katakan kalau peristiwa kebangkitan itu belum pernah terjadi, atau pernah terjadi tapi itu dilakukan oleh seseorang, belum bisa kita pastikan atau katakan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi. Dan Thomas ini bisa berada di sisi ini. Dia bisa mengatakan, dia bisa mempertahankan prinsipnya bahwa dia tidak akan sekali-sekali percaya sebelum melihatnya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi salah satu pegangan atau salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan atau yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena kenapa? Orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia benar-benar akan memiliki prinsip itu sendiri. Dia tidak akan pernah mudah percaya seketika dia sudah percaya. Dan dia mau percaya, dia harus benar-benar tahu dan benar-benar menyelidikinya begitu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian ini kita bisa melihat bahwa Thomas menjadi percaya seketika hanya menyentuh di bekas pakunya, saudara. Kalau pernyataan Thomas sendiri mengatakan bahwa sebelum dia menyentuhnya atau melihatnya, dia tidak akan percaya. Dan Tuhan Yesus sendiri menyatakan kepadanya di pasal yang ke-27 tadi kita sudah membacakan bahwa dia suruh untuk menusukkan tangannya ke dalam lubang pakunya, saudara. Ini memberikan kita percaya untuk menjelaskan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan bahwa Yesus kebangkitan Tuhan itu benar-benar terjadi. Karena kenapa? Yesus itu dia bangkit bukan secara rohnya begitu. Dia bangkit memang benar-benar secara kehilayannya, tapi secara kemanusiaannya juga dia bangkit. Ketika dia bangkit, kita bisa menyentuhnya. Itu menandakan bahwa Yesus adalah yang tadinya mereka lihat, yang tadinya mereka saksikan, yang tadinya mereka ikut. Benar-benar dia adalah Allah, saudara. Kenapa kita bisa katakan? Karena Thomas sendiri mengatakan di pasal yang ke-28, dia mengatakan bahwa ya Tuhanku, ya Allahku, bahwa ini memberikan sebuah penekanan untuk kita percaya kepada Tuhan, bahwa dia mengatakan ya Tuhanku adalah Tuhan Yesus, dan Allahku adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kita sendiri. Dan ini memberikan kita juga bagaimana untuk kita meyakini bahwa tidak ada lagi selain Allah itu, selain penciptaan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi yang perlu kita lihat dari bagian ini, yang adalah yang menyentuh tubuh Tuhan sebagai manusia, saudara. Dan dia bisa makan seperti manusia. Berarti saudara, kalau seandainya dia tidak bisa melakukan beberapa hal-hal yang tadi sudah kita sebutkan, dia bisa menyentuh, dia bisa makan seperti yang tadinya mereka saat mereka sebelum Tuhan Yesus dibunuh, dia bisa makan, dia bisa melakukan beberapa pelayanan yang mereka saksikan tadi. Maka bagaimana kita bisa mengatakan itu? Tapi dia bisa melakukan hal itu seketika dia bangkit, saudara. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini menjadi tidak meragukan lagi dalam kekristenan untuk memiliki prinsip hidup sama seperti Thomas ini. Maksudnya bahwa kita harus memiliki prinsip hidup di dalam proses pertumbuhan iman kita, bahkan di dalam perjalanan hidup kita, bahkan kita memberikan sebuah jaminan yang pasti bahwa tidak ada keselamatan lagi selain daripada Yesus itu sendiri. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menyebabkan Thomas sehingga ia menjadi percaya? Poin pertama tadi sudah kita lihat bahwa karena Thomas melihat maka percaya. Poin yang kedua di sini kita akan lihat karena Thomas tahu Yesus adalah kebangkitan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Thomas ini dia bukan
bukan ada di mana tidak pernah mendengar tentang kabar Tuhan itu. Dia pernah tahu bahwa dia pernah dengar bahwa akan datang juru selamat itu. Sehingga saudara, dia sudah menjadi murid Tuhan Yesus bahkan. Dan pada waktu itu dia telah melihat langsung juga bahwa kebangkitan Tuhan atau Tuhan sendiri yang membangkitkan dari antara orang mati itu. Seperti yang kita tahu Lazarus dan para imam lain seperti Elisa membangkitkan dari antara orang mati. Tapi jadi memberikan keyakinan bahwa ketika dia melihat, tapi kita belajar yang selanjutnya ini adalah tentang kebangkitan Tuhan yang dimana dia ketahui itu memberikan iman yang pasti dan iman yang memang benar-benar nyata di situ. Bagian satu yang kita lihat di sini, ia sendiri menyatakan kebangkitan itu setelah 3 hari. Dan ini bisa menyadarkan iman Thomas akan kebangkitan ini dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat ke-46. Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Mesias menderita lalu setelah itu ia akan bangkit pada hari yang ketiga, sama seperti Yunus berada dalam perut ikan. Ini Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kalau kita membacakan dan melihat di sana akan menjelaskan tentang itu, saudara. Dan kesaksian kebangkitan ini Yesus sendiri sudah mengatakan sebelum dia dibunuh, sebelum dia disalibkan. Maka untuk bagaimana Thomas ini mau menjadi percaya kepada Tuhan, tidak lagi meragukan dan memberikan benar-benar pasti yakin bahwa Yesus telah bangkit setelah dia melihatnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa tahu juga bahwa dari mana bisa kita melihat hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebelumnya tentang yang dilakukan untuk para pahlawan iman kepada Tuhan, yang dimana mereka beriman kepada Tuhan untuk menantikan akan Mesias itu pada waktu itu, seperti yang kita lihat di dalam, untuk memberikan dimana sesuatu yang tidak bisa dapat mereka lakukan. Musa mendirikan sebuah ular tembaga di padang gurun supaya orang-orang yang melihatnya akan menyembuhkan dan lain-lain sebagainya. Dan hal-hal ini dilakukan oleh orang Yahudi itu. Dan pada waktu itu saudara-saudara sekalian, mereka menganggap apa yang dilakukan Musa atau membuat sebuah ular patung ini, mereka menyembah dia sebagai bukan mengingat akan Tuhan, tapi menyembah ular ini. Sehingga saudara-saudara, Hosea bin Elah dia meruntuhkannya bahwa tidak ada lagi harus kita percaya, tapi kita harus percaya kepada Tuhan yang akan datang itu. Kalau konsep-konsep atau pengajaran-pengajaran yang kita lihat sebelum Tuhan Yesus seperti begini diajar, sebelum Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa peristiwa-peristiwa akan terjadi dan itu dijelaskan di dalam sebelum Tuhan Yesus, maka tidak lagi meragukan dan digenapi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 24 sampai dengan 24. Dan selanjutnya di sana mengatakan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, anak manusia juga akan ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tadinya orang-orang yang dimana ini Yohanes mengutip dari Musa, dimana dia meninggikan ular di padang gurun, dan kita juga sudah tahu bahwa Yohanes mengutip dan menjelaskan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 22 mengatakan demikian pula, Yesus adalah suatu jaminan perjanjian yang kuat. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti iman Thomas ini, setelah dia melihat, dia percaya kepada Tuhan, maka ia akan menjadi atau memiliki jaminan yang kuat. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Waktu kembalikan.